Jangan lupa subscribe ya sebelum Mami Noa untuk memberikan informasi sedikit tentang seputar dunia kesehatan. Subscribe. Hai sahabat Noa Family di rumah, kembali lagi dalam YouTube channel Noa Family. Kali ini dalam program Mami Noa Lepas Daster, Mami Noa kedatangan tamu spesial. Spesial hari ini kita akan berdialog dengan tamu kita pada hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentang tentunya masalah seputar dunia kesehatan. Nah, hari ini sudah hadir dokter yang sangat cantik. Cocok ya, Dokter Dia Pratiwi, spesialis kulit dan kelamin. Halo. Iya. Bagaimana dong kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, puji Tuhan ya. Kali ini kita akan sharing-sharing ya dok. Kita akan berbicara ya. Topiknya adalah mengenai masalah jerawat atau akne ya. Ya karena dokter kita sudah ada expertnya ya, yang memang betul-betul menguasai, yang profesional di bidang ini. Jadi kita akan sharing buat para sahabat Noa Family di rumah. Oke, dok, kira-kira ini akne ini bagian apa sih sebenarnya? Akne itu atau jerawat ini apa sih dok? Akne atau jerawat sendiri itu definisinya ya, kita pertama dari definisinya merupakan suatu penyakit pada kulit, spesifiknya itu pada unit pilosebacea. Dia itu bersifat kronis, lalu self-limited. Self-limited itu apa dok? Bisa sembuh sendiri. Sembuh sendiri ya. Self-limited dan punya sifat yang relapse atau suka kambuh-kambuhan. Ya, relapse itu bisa muncul lagi ya dokter. Dok, kira-kira ini apa sih sebenarnya yang menyebabkan timbulnya jerawat ini? Tapi tadi dari yang definisinya tadi, saya kan bilangnya sempat self-limited ya. Iya. Ternyata kok jerawat bisa sembuh sendiri. Ya. Soalnya memang bisa self-limited karena kalau kita lihat zaman dulu kan masih belum ada dokter spesialis kulit kelamin. Ya betul. Nah, orang tua kita dulu tuh ada yang pasti sudah kena jerawat. Terus mereka selalu bilang kayak gini, saya dulu kena jerawat tapi akhirnya sembuh sendiri. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri, cuman sembuhnya itu meninggalkan bekas atau enggak. Nah, iya betul. Nah itu bedanya. Bedanya itu sembuh sendiri, bisa sembuh sendiri, tapi waktunya panjang. Bisa lama dan meninggalkan bekasnya itu yang susah sekali untuk dihilangkan. Susah disembuhkan. Biasanya yang ngomong kayak gitu tuh kalau kita perhatikan pasti bopeng-bopeng mukanya. Ya, saya juga sebenarnya. Artinya pengalaman masa lalu ya, pengalaman masa lalu. Kita sekarang ini ilmu pengetahuan ini berkembang terus ya dok. Jadi jangan pikir ini masalah jerawat itu masalah sepele, yang salah ya. Ternyata itu apalagi sekarang pada wanita sekarang lebih fokus memperhatikan masalah penampilan, kecantikan. Jadi otomatis kita harus lebih care terhadap yang namanya jerawat. Nah dok, kira-kira bagaimana, apa sih yang bisa menyebabkan atau predisposisi ya, atau faktor pencetus ya dok ya? Faktor-faktor pencetusnya sendiri akne itu ada banyak, dia multifaktorial ya, penyakitnya multifaktorial. Bisa karena hormonal, bisa karena stres, bisa karena kosmetik. Itu juga kosmetik sama makanan. Ya, jadi karena dia multifaktorial ada banyak banget hal-hal yang bisa mencetuskan untuk terjadinya jerawat. Cuma patogenesisnya sendiri, jerawat itu kalau di kulit kita kenal ada 4 pilar yang bisa menyebabkan terjadinya akne. Yang pertama itu karena adanya overproduksi sebum atau sering kita bilang kelenjar minyak ya dok ya. Itu overproduksi kelenjar minyaknya. Overproduksi itu berlebihan ya, produksinya berlebihan. Lalu terus habis itu terjadi hiperkeratinisasi. Hiperkeratinisasi itu berarti kayak sel-sel keratinnya itu tumbuhnya berlebihan gitu lah kasarannya. Lalu ada peran dari kuman atau bakteri dari P. acnes yang memang merupakan flora normal dari kulit kita. Oh, jadi sebenarnya ada itu jadi ya. Bakterinya itu bukan dari luar. Tapi memang sudah ada di kulit kita. Lalu yang keempat itu adalah karena adanya inflamasi. Gitu.
radang. Iya. Nah, adanya overproduksi sebum, hiperkeratinisasi keratinosit, lalu ada P. acnes ini nanti ini nanti akan merangsang terjadinya inflamasi ini tadi. Oh iya betul. Jadi ada rangsangan bakterinya itu, yang bakteri sebenarnya bakteri flora normal kita, yang akhirnya muncullah jerawat. Dia akan mengalami inflamasi di situ. Inflamasi itu ada peradangan, merah. Jadinya ya timbullah jerawat ini. Dok, sebenarnya kalau mau lihat ini kan jerawat ini sebenarnya ada macam-macam ya, Dok? Iya. Jadi klasifikasinya gimana itu ada? Klasifikasinya pun bermacam-macam sebenarnya. Cuman di sini saya pakai klasifikasi yang simpel aja. Kita berdasarkan yang sering dipakai berdasarkan derajat keparahannya, misalnya ya, itu ada yang derajat ringan, sedang, dan berat. Itu klinisnya dilihatnya berdasarkan jumlah lesinya, jumlah jerawatnya ya. Jumlah jerawatnya. Kalau ringan itu misalnya cuman berupa komedo saja sejumlah, itu kalau nggak salah seingat saya 30. Nanti kalau atau enggak ada papul juga, tapi jumlahnya hanya 5 kalau nggak salah. Lalu yang sedang itu pasti lebih banyak lagi sampai yang berat seperti berat. Itu. Jadi ternyata itu ada tingkat keparahan. Jadi kalau misalnya hanya satu itu ya ringan lah ya, Dok. Satu ringan, satu merah gitu, papul ringan. Dia kalau cuman komedo kecil tapi jumlahnya lebih dari 30 itu maksudnya udah bisa sedang, walaupun cuma komedo tapi tanpa papul. Papul itu maksudnya kayak benjolan-benjolan merah. Iya. Saya sebenarnya juga ini, Dok, waktu masih gadis itu jerawatnya tidak banyak, tapi entah kenapa setelah menginjak waktu sekolah sekolah dokter, mungkin karena stres berlebihan itulah muncul faktor stres itu seperti yang dokter sampaikan kan, mencetuskan hormonal. Ya. Kalau hormonal biasanya nanti muncul pada masa pubertas, prepubertas, kayak Nesha ya, usia Nesha gitu ya, makanya Nesha sekarang banyak sekali jerawatnya juga. Tapi anak bayi aja ada loh. Oh iya, anak bayi. Jadi sebenarnya akne neonatal namanya. Akne neonatal itu jadi kenapa baru dong? lahir karena efek androgen dari ibunya. Hormon dari ibunya diturunkan sejak masih kandungan ya, Dok? Pas keluar anaknya jerawatan, tapi bentuknya akan berbeda tentunya dengan jerawat orang yang dewasa. Oh gitu. Terus biasanya nanti dia hilang sendiri kalau akne neonatal. Jadi tidak perlu diterapi. Lah jadi nanti ya sahabat Noah Family di rumah yang mungkin punya anak-anak bayi ya, mungkin diperhatikan. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada anak bayi kok ada jerawatnya, ya seperti yang Dr. Dia sampaikan, ya memang bisa pada anak bayi karena berhubungan dengan hormon yang diturunkan oleh ibunya ya ke bayinya sampai bayinya timbul jerawat. Tapi bentuknya memang beda dengan yang dewasa. Jadi itu hormonal itu ya, neonatorum itu atau prepubertas. Jadi mulai prepubertas itu sudah mulai muncul. Iya ya. Jadi memang jadi anak-anak remaja itu ya kalau enggak perawatan dari awal ya, itu harus diperhatikan dari awal. Jadi kalau selain faktor-faktor yang tadi ada juga faktor genetik. Oh genetik, nah ini Dok, betul-betul. Jadi kalau misalnya orang tuanya nih jerawatan kayak saya, betul. Anaknya tuh harus diperhatikan karena pasti anaknya beresiko besar untuk terjadi jerawat. Aduh, ternyata ya genetik ini, luar biasa ya genetik ini. Genetik pengaruhnya besar. Besar sekali ya pada kulitnya, Jadi luar biasa. Punya kulit bagus, kalau genetiknya bagus, kulitnya juga pasti akan bagus. Aduh itu ya. Jadi memang udah ada modalnya. Sudah ada. Kalau saya, mami saya itu tidak berjerawat. Bapak? Tidak. Tapi entahlah ya. Tapi saya kakak beradik itu saya dengan kakakku itu memang berpotensi jerawat sampai kita karena tidak perawatan itu bopeng. Jadi supervisor saya, guru saya itu kan dia mudanya berjerawat. Jadi dia tahu dia bawa gen jerawat. Jadi anaknya walaupun masih remaja sama dia udah dirawat. Itu. Dia cegah supaya anaknya nggak jadi kayak dia bopeng. Iya. Soalnya kalau sudah bopeng, punya duit sebanyak apapun, diperbaiki nggak akan bisa kembali mulus seperti waktu sebelum tidak bopeng. Betul. Makanya terapi akne itu tujuannya itu salah satunya adalah mencegah untuk terjadinya bopeng itu tadi, bekas itu tadi. Nah itu sahabat Noah Family di rumah. Jadi memang kita harus, apalagi kalau misalnya kita punya genetik itu ya, yang sudah dokter dia sampaikan ya, kita berarti harus lebih concern, lebih care dengan
apalagi kita melihat anak-anak gadis kita ya, berarti jangan sampai kayak kita. Saya ini sudah mulai berkurang karena perawatan dengan dokter dia ya. Jadi jerawatan ini mulai terkendali lah ya, lumayan terkendali. Tapi mulai muncul semenjak pandemi gara-gara iya, pakai masker. Nah sekarang hubungan dengan masker bagaimana? Bisa? Karena masker iya bisa, karena kan kalau masker ada friksi, ada gesekan ya, gesekan, panas itu keringat, akhirnya akan merangsang terjadinya jerawat. Aduh itu, jadi ternyata iya memang kita perhatikan kan dokter-dokter dan kita kan, semenjak awal pandemi tuh saya dapat kasus banyak memang pas itu mulai karena masker karena ya. masker. Jadi karena gesekan atau bisa aja kalau alergi enggak, Dok? Tidak ada. Kalau alergi beda dong. Oh, beda ya. Reaksi alergi. Iya. Jerawat ini kan bukan reaksi iya, alergi. Oh iya betul Dok. Kalau reaksi alergi kan kita hindari pencetusnya. Nggak apa-apa. Oh, tapi ini karena oh iya betul. Makanya kita di rumah sakit itu banyak juga perawat dan dokter juga yang kita jerawatan, pokoknya di daerah-daerah jerawatnya muncul lagi karena kita untuk saat ini di masa pandemi kita belum bisa lepas murni dengan yang namanya masker ya. Dok, berarti kalau soal gesekan berarti ada hubungan juga dengan misalnya pakai ini ada kan kadang-kadang kita melihat kadang-kadang kita melihat itu kan ada ibu-ibu atau ya para remaja itu yang jerawatnya di sini, Dok. Iya. Itu berarti bisa aja dengan, kalau misalnya pakai jilbab ya. Iya. Sering saya dapetin juga jerawatnya tuh di sini terus gitu. Saya karena itu. Biasa karena apa? Gesekan ya. Ya, jadi hormonal itu sudah ya, baru kemudian faktor genetika, faktor stres itu. Nah, makan ini yang kadang-kadang sulit di kita. Kalau makanan memang sudah jelas dari penelitiannya tuh makanan yang mencetuskan itu kalau dia hiperglikemik tinggi atau indeks glikemiknya tinggi. Hiperglikemik itu glukosa ya, gula. Nggak hanya gula aja. Iya, bukan hanya karbohidratnya tinggi. Glukosa. Sama yang dairy product, jadi susu dan kawan-kawannya itu bisa mencetuskan jerawat. Nah, dairy product itu susu, yogurt, yang pokoknya yang coklat yang enak-enak. Itu yang susah. Jadi ya kalau mau ngobatin jerawat selain dikasih obat ya lifestyle juga harus dirubah ya kebiasaan. Nah, seperti Nesha kan dia suka makan coklat. Akhirnya dia sekarang seperti karena yang sudah dokter dia sampaikan itu harus membatasi, jadi dia seperti agak mengerem untuk makan coklat. Apalagi dia sudah ada genetika, hormonal dia pada masa pubertas, ditambah dengan dietnya yang ya memang kalau anak-anak remaja kan itu sulit kita kontrol, apalagi dengan yang namanya coklat, yogurt dan sebagainya. Iya. Ya, Dok. Jadi kita lanjut, Dok. Jadi untuk nanti kira-kira perawatannya bagaimana, Dok? Perawatan untuk jerawat. Terapi jerawat sendiri kita bagi sebenarnya 2 fase. Yang pertama fase aktif. Fase aktif itu waktu pas jerawatnya lagi ada muncul. Ya. Yang kedua fase maintenance. Fase maintenance ini di situ bisa kita masukin terapi untuk ngilangin, yang tujuannya ngilangin bekasnya dan juga kontrol supaya jerawatnya nggak muncul banyak. Kalaupun muncul paling cuma 1 atau sama sekali bisa nggak muncul gitu. Karena terapi jerawat itu yang paling penting adalah mengkontrol, dan dikontrolnya sampai kapan? Biasanya pasien nanya sampai biasanya ya, karena kelenjar sebasea ini kan dia seumur hidup ada. Iya, ada terus. Ya, cuman perkembangannya dia semakin nanti dia usianya bertambah, biasanya semakin usia tua 40-an itu produksinya akan semakin berkurang. Nah, makanya biasanya kalau yang sembuh sendiri tuh ya sembuhnya nanti pas dia sudah tua. Tapi sudah tua, sudah sembuh tapi bopeng. Nah, itu yang sudah tidak bisa, menyesal belakangan ya, Dok ya, sudah terlanjur. Iya. Jadi terapinya itu. Terus kita terapinya itu berdasarkan derajat dari atau keparahan dari jerawatnya itu. Apakah derajat ringan, sedang, atau berat? Apakah dia hanya memerlukan terapi salep aja atau topikal, atau perlu dengan terapi sistemik? Nah, sistemik itu berarti kita harus obat minum, Dok ya. Nah, Dok, hubungan ini kan kadang-kadang orang kurang peduli ya dengan masalah jerawat, dianggap kan seperti hal yang biasa. Kadang-kadang di rumah kan muncul tapi suka dipencet-pencet itu, Dok, bagaimana? Jangan.
Itu stop pencetan. Jerawat, apalagi kalau misalnya dia yang meradang, inflamasi kayak gitu, jangan dipencet ya. Apalagi kalau nggak tahu cara pencetnya, ya. Karena kalau salah pencet, bisa-bisa infeksinya makin dalam. Oh itu. Yang tadinya cuma papul, yang cuma bintil kecil merah, itu bisa jadi nodul, jadi lebih gede, atau bahkan sampai kistik itu bahkan sampai abses, itu bisa infeksinya makin ke dalam, dan saya dapat pasien-pasien kayak gitu. Iya, saya juga pernah, Dok. Nah, semakin dia besar, semakin misalnya dari papul nodul akhirnya jadi nodul kistik, itu berarti resikonya dia jadi bopeng jauh lebih besar. Gitu. Karena semakin rusak dia punya jaringan di dalamnya. Jadi itu tangan kita ini memang kan paling tidak bisa ditahan, ya gatal kan. Kalau apalagi kalau udah lihat ada putih-putih ada matanya, itu tangan ini rasanya mau pingin. Nah, jadi itu yang dari papel, kemudian ada nodul itu nanti lebih besar nanti sampai jerawat kayak jerawat batu itu ya, Dok. Jerawat batu sampai habis itu jadi kayak biasanya kan kita lihat ada kayak sudah kayak lembek, ada kista itu kistik bentuknya. Kistik itu berarti kayak ada cairan di dalam, terus sudah merah itu. Itu berarti kan radangnya luar biasa, apalagi kalau kita pencet. Nah, dengan infeksinya ke dalam, terus tangan kita bersih apa tidak kita tidak tahu. Nah, memang kalau pada dokter spesialis kulit biasa kan ada yang teknik untuk mengeluarkan, ya, Dok. Jadi kan selain tadi terapi, saya bilang terapi topikal dan sistemik, tadi ada juga terapi penunjang. Terapi penunjangnya itu yang pertama ekstraktor komedo. Jadi ngeluarin komedonya. Ekstraktor itu mengeluarkan komedo pakai alat. Ngeluarin komedonya. Lalu habis itu kalau untuk yang nodul, yang inflamasi, ya bisa disuntik kalau memang dibutuhkan, ya. Kalau nggak usah sih. Tapi kalau memang dibutuhkan disuntik. Tapi yang lakukan dokter. Iya, betul. Karena kalau misalnya dilakukan sama bukan dokter, itu ada risikonya. Iya, gimana, Dok, itu? Risikonya bisa atrofi kulitnya. Atrofi itu maksudnya dekok ke dalam. Itu jadinya ke dalam, dan itu kalau sudah begitu ya sulit untuk dibalikin. Nah, artinya banyak sekali produk-produk sekarang atau perawatan-perawatan yang bukan ditangani oleh dokter spesialis kulit dan kelamin. Dan artinya maksudnya itu yang sekarang beredar di masyarakat, ya kan, maunya cepat, instan, pokoknya semua iya kan, Dok? Pengen cepat, jerawat tahunan, pengennya sebulan langsung sembuh. Banyak yang kayak gitu. Iya, betul. Berapa lama jerawatnya? Udah 2 tahun, Dok. Terus ngobatinya pengennya sebulan langsung sembuh. Sama kayak kita kalau gemuknya udah puluhan tahun, pengen sebulan langsung mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Sama lah kayak jerawat tuh. Jadi jangan cepat terpengaruh dengan tawaran-tawaran di luar profesional dokter spesialis kulit kelamin, atau di luar yang pokoknya expert di bidangnya. Artinya di dokter spesialis kulit dan kelamin, segala tindakan yang dilakukan, pengobatan, terapi itu memang sudah sesuai standar operasionalnya, kemudian tentunya dengan prosedur yang benar, mencegah jangan sampai terjadi infeksi. Soalnya kan evaluasi pengobatan jerawat aja ya, Dok, di teori itu kita evaluasinya itu minimal 8 minggu sampai 12 minggu, itu baru evaluasi pengobatan berhasil atau enggak. Jadi 8 minggu itu kan berarti kan 1 bulan. 2 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan kita evaluasi pengobatannya. Nah, ini orang pengennya 1 bulan langsung bersih semuanya. Padahal evaluasinya baru dilakukan untuk mengetahui itu berhasil atau enggak 2 bulan sampai 3 bulan. 3 bulan. Jadi harus sabar. Saya juga jerawatan. Iya, tapi sabar. Ngobatinnya ya bisa setahun. Setahun itu untuk ngobatin fase aktif sama maintenance. Jadi benar-benar ngilangin jerawatnya, ngilangin bekasnya, sama ya udah dikontrol sampai dia nggak kambuh banyak kayak dulu. Paling ya 1, kalau misalnya 2 kalau misalnya mau haid, gitu masalah gitu. Dok, iya. Nah,
ini kan terkait dengan lokasi-lokasi. Ada juga kan yang di daerah. Di sini apa hubungan dengan kosmetik, lipstick atau apa gimana berhubungan? Nah kalau di sini kita harus lihat dulu. Banyak tuh juga kelihatannya dikiranya jerawat, padahal mungkin dermatitis perioral karena itu mirip gambarannya. Oh iya. Makanya harus datang ke dokter. Datang ke dokter untuk membedakan ini benar jerawat atau dermatitis perioral karena beda pengobatannya. Oh iya betul. Dan biasanya ya yang dermatitis perioral itu biasanya karena akibat pemakaian skincare yang abal-abal. Itu dok ini kayaknya harus dikupas lebih dalam dok ini bagaimana. Jadi saya beberapa kali dapat lah pasien datang kita mengeluhkan ada kayak beruntusan, setelah dievaluasi ternyata kulitnya menipis, terus banyak pembuluh darah kecil merah ya. Nggak kena panas pun dia merah ya, nggak kena matahari juga dia merah, ternyata dermatitis perioral dok. Nah itu. Atau misalnya saya pernah dapat kemarin dia selama ini beruntusan, setiap kali beruntusan dia olesin steroid. Oh dia beli sendiri atau apa? Beli sendiri. Katanya sih selama ini diolesin hilang, tapi dia pakainya lama kan. Saya sebenarnya udah curiga lama karena kulitnya putihnya aneh. Ya itu putihnya kayak pucat-pucat gitu ya. Apa sih ya? Pokoknya berbeda lah. Terus sekalinya beruntusan lagi sama dia pakai steroid lagi yang potensinya tinggi. Ya potensinya beli sembarangan ya tanpa konsultasi dengan dokter. Itu yang kebetulan yang sediaannya jenisnya bukan yang krim tapi yang ointment yang salep. Itu kan sifatnya oklusif banget, menutup sekali. Terus dia pakai itu, langsung yang tadinya beruntusan itu langsung jadi nanah semua. Aduh, itu yang paling ngeri itu ya. Sedangkan satu saja jerawat itu kita betapa rasanya sakit ya. Sampai apalagi saya nggak pernah kayak gini dok, saya nggak pernah jerawatan kayak gini. Terus saya bilang kan pasiennya nggak di sini ya, kebetulan pasiennya konsultasi online. Dia konsultasi online. Saya bilang coba deh di foto benar-benar kan. Terus saya tanya kamu ada pakai apa aja? Ternyata saya curiga kamu udah pakai produk-produk ya. Dia tuh saya pakai ini dok. Oh ya udah, kamu udah pakai ini berapa lama? Saya tanya. Udah 12 kali pakai. 12 kali dan nggak tahu tuh berapa lama itu. Saya bilang ya ini sih gara-gara kamu pakai steroid ini, jadi namanya acne induced steroid. Jadi acne yang disebabkan oleh steroid ya. Steroidnya bisa steroid obat minum, bisa steroid topikal. Beda. Kalau jerawat itu klinisnya ada komedo pertama, harus ada komedonya. Yang kedua papul-pustul ya, sampai nodul kistik. Nah kalau pada yang acne yang disebabkan oleh selain itu yang acne bukan acne beneran ya, kita bilangnya acne yang disebabkan oleh obat-obatan ya, itu dia biasanya gambarannya nggak ada komedo. Nah itu salah satu poinnya itu. Satu poinnya itu nggak ada komedonya, jadi cuma ya papul-pustul aja gitu. Pengobatannya gimana? Ya berbeda pasti pengobatannya dengan acne yang biasanya. Yang biasa. Nah, jadi sahabat Mal Family di rumah, betapa ini jerawat ini sangat kompleks juga ya. Jangan dikira ini hanya ya satu buah jerawat, tidak apa-apa nanti hilang sendiri, kita pencet ya. Tidak kita sadar itu tangan kotor, nanti di situ membuat bekas ya, bekas yang akhirnya kita akan sesali di kemudian hari ya tidak sembuh-sembuh. Jadi artinya kita sekarang sudah ada dokter spesialis kulit dan kelamin ya, datang aja konsultasi dengan dokter memang yang expert dan profesional di bidangnya. Jangan ke tempat yang abal-abal. Nanti termasuk berkonsultasi soal kosmetik yang kita pakai bisa ya kan, supaya nanti betul-betul perawatannya secara menyeluruh dengan dietnya juga sekalian ya. Selama ini kan orang tuh berpikirnya jerawat itu kayak kondisi kulit normal. Iya. Padahal itu penyakit. Nah iya. Jadi karena mereka ngerasa oh jerawat itu kayak tipe jenis kulit, padahal bukan, itu penyakit. Jadi mereka pertama kali jerawatan langsung yang dicari adalah skincare. Iya betul. Skincare dengan berbagai iklan ini ya banyak sekali.
coba skincare ini, coba skincare itu. Kalau cuman yang ringan-ringan kayak misalnya cuma satu mungkin bisa ya, asalkan skincare-nya pas ya. Tapi kalau misalnya banyak semuka pakai skincare nggak bisa, itu penyakit ya, penyakit. Jadi habis duit di skincare nggak sembuh, akhirnya datang ke dokter sudah parah baru datang, uangnya udah habis. Uangnya sudah habis, terus nggak ditanggung BPJS. Nggak ditanggung BPJS, itu jerawat. Jadi kita tuh berhubungan dengan kosmetik ya. Jadi kosmetik artinya ya datangnya mintanya ngobatinya sebulan langsung sembuh, maunya sembuh, atau sekali kontrol, sekali pakai krim langsung sembuh, nggak bisa. Padahal sebenarnya dokter itu ya seringkali kita ini posisi kita itu jadi ya tempat pembuangan terakhir. Iya. Kalau tidak ada pilihan, ya kan dia sudah dalam perjalanan lah ke apa, pakai produk apalah bermacam-macam, sudah artinya datang itu biasanya sudah pasrah dan tidak ada jalan keluar lain, ya sudah berarti dokter salah satunya. Selain kasihan sekali ya. Udah coba skincare sana sini kadang cara alami. Nah, cara alami itu bagaimana? Cara alami beneran dari produk-produk dapur, bawang putih. Oh itu, ditempelin. Iya. Ada juga yang pakai odol dok, saya. Iya, odol. Nah itu bagaimana? Jadi odol iya gara-gara sekali itu. Kan biasanya orang pada bilang gini, jangan pakai kimia tuh buruk, bla bla segala macam kan. Akhirnya pakai yang natural aja. Iya, jadi betul, yang natural betul. langsung diambil dari bumbu dapur, dia tempelin. Jadi masuk ke kita udah bukan akne lagi, jadi dermatitis kontak iritan. Ya, melepuh yang tadinya cuman apa namanya, cuman akne kecil, itu jadi melepuh kulitnya, jadi iritasi. Iya betul, itu banyak. Jadi termasuk juga ada yang tempel-tempel teh itu, campur susu apa, semua. Pokoknya lah semua banyak sekali produk-produk itu. Artinya harus tetap datang konsul ke memang yang profesional di bidangnya. Muka ini dipakai seumur hidup. Iya betul. Menyesal loh, saya menyesal sekali di saat sekarang sudah, aduh kalau lihat teman-teman kulitnya yang bagus-bagus, aduh kayaknya saya menatapnya dengan saya kulit. Artinya memang harus perawatan dari sekarang. Buat sahabat Noah Family di rumah yang ya masih jerawat satu-satu, ya segera konsultasi dengan dokter. Jangan anggap ini adalah hal biasa karena ini adalah penyakit. Dok, jadi kan ini kadang-kadang orang berjerawat hanya di wajah, tapi ada juga kan yang di daerah-daerah lain, di punggung. Saya juga ada dok, kalau saya pakai parfum, terus kalau saya taruh langsung begini itu pasti saya muncul jerawat di sini. Itu bagaimana dok? Jadi intinya jerawat itu bisa muncul di semua kulit yang mengandung kelenjar sebasea, kelenjar sebum tadi. Nah, kelenjar sebum ini ada di semua kulit kita kecuali telapak tangan sama telapak kaki. Iya, makanya kan cuman jumlahnya berbeda. Yang paling banyak memang di daerah wajah, kepala sama leher dada gitu. Ya jadi ya memang bisa muncul. Kalau muncul ada di punggung ya harus diobatin gitu. Iya. Ya faktor pencetus tetap sama ya dok? Pencetusnya sama. Jadi kita pegangannya kalau akne 4 pilar tadi itu tadi, mau dia di muka, mau dia di punggung, patogenesisnya sama, pencetusnya ya itu tadi. Iya, perjalanannya sampai dia muncul itu ya 4 pilar yang tadi. Ya, apa tadi dok? Yang overproduksi sebum yang meningkat, terus hiperkeratosis, terus habis itu adanya bakteri P. sama inflamasi peradangan. Ya, begitu. Jadi begitu 4 pilar itu. Mau di mana tetap sama, kecuali ya kayak acne neonatorum itu. Ya itu dia karena hormon. Nah, begitu. Duh, percakapan kita ini di bincang-bincang kita ini lumayan sebenarnya kalau mau tuh panjang masih banyak sekali. Jadi intinya baru ngomongin aknenya, belum ngomongin tentang ngilangin bekasnya. Aduh itu topik tersendiri lagi. Nanti ya dok, siapa tahu ya nanti kita lihat nanti sahabat Noah Family di rumah, karena masalah kulit ini ya sudah sangat masalah yang jadi untuk saat ini ya, jadi prioritas buat para kita semua ini. Karena jerawat itu bisa memang nggak mematikan sih, nggak kayak penyakit jantung atau nggak mematikan.
Tapi ternyata penelitiannya di luar negeri, jerawat itu bisa bikin orang depresi, akhirnya dia bunuh diri. Itu ada. Nah iya betul. Kalau sudah sangat karena kan dia mengganggu kualitas hidup ya. Iya betul betul. Orang jadi minder. Iya apalagi pada usia-usia remaja. Iya kan kalau berjerawat kadang-kadang dibully sama teman-temannya. Dia nggak mau sekolah. Rambutnya ditutup-tutup begini. Saya punya teman dulu, ada. Wajahnya itu awalnya mulus, bagus, tapi akhirnya jerawatan. Akhirnya dia tutup-tutup begini mukanya, tambah jerawat. Karena kan rambut ini kalau syukur kalau bersih ya. Kalau kotor tambah kontak-kontak ya sudah tambah jerawatan. Jadi begitu, jangan anggap sepele, apalagi buat ibu-ibu yang punya anak remaja. Saya saja di Indonesia itu saya sudah bawa, dia belum konsul lagi ya, belum konsultasi lagi pandemi, tapi saya sudah bawa konsultasi dengan Dokter Dia Pratiwi, spesialis kulit kelamin. Ya kalau buat sahabat Noah Family di rumah yang orang Merauke sudah tahu lah ya, praktek di Jalan Parako, pada komando depan pom bensinnya. Jadi artinya bisa di rumah sakit, bisa juga di klinik langsung datang konsultasi. Bawa anak-anak kita, jangan sampai nanti anak-anak kita seperti Dokter Dia bilang, dia sampaikan. Jadi stres, memang itu tambah depresi kalau dia lihat mukanya, apalagi kan anak-anak perempuan kan kasihan nanti tidak percaya diri, ya kan? Tambah mungkin bisa aja dibully oleh teman-temannya, ya kan? Body shaming dan sebagainya. Ya itu kan sekarang apalagi kalau kita foto atau di komentar begitu banyak. Body shaming sekarang makin ini ya, makin kayak jadi tren yang dianggap biasa, kayak gaya makin jahat. Dan itu sudah dianggap kayak biasa. Padahal itu tanpa disadari itu membuat orang jadi bisa depresi sampai ada yang bunuh diri karena jerawat. Iya, jadi jangan sampai kita saja ibu-ibu yang sudah tadi yang saya pikir kita sudah ibu-ibu ya sudah laku lah ya, sudah ada suami, janganlah, tetap harus perlu perawatan wajah, ya kan? Jadi buat anak-anak juga remaja di rumah harus ibu-ibu kita harus lebih concern ya. Dok, kira-kira ada yang mau disampaikan sekarang buat para acne fighter, acne warrior ya, kalau pesan saya, kalau berobat harus di tempat yang tepat ya. Terus kalau sudah di tempat yang tepat harus disiplin pertama dan harus sabar. Betul. Karena kan seperti saya bilang, evaluasi pengobatan jerawat itu bahkan di buku dikatakan pada minggu ke-8 sampai ke-12. Jadi kalau berarti 2 sampai 3 bulan itu dievaluasi pengobatannya berhasil atau tidak. Ya, supaya nanti kalau misalnya nggak berhasil dievaluasi kan, berarti ada di mana nih, apakah lifestyle-nya dia ya yang bermasalah atau apa perlu ditambah atau gimana. Nggak bisa mengharapkan 1 bulan langsung sembuh. Betul. Mungkin ada yang kasus-kasus yang bisa dalam 1 bulan sudah sembuh, tapi sembuhnya juga bukan sembuh langsung mulus, tapi berkurang gitu. Tapi ada juga kasus yang diobatin, setelah diobatin kok tambah banyak, Dok. Nah itu ada tuh memang fasenya kayak gitu. Setelah pengobatan terjadi perburukan akhirnya, tapi itu nggak apa-apa. Memang pada beberapa orang memang ada yang awalnya ada yang biasanya 1 sampai 4 minggu awal. Nah, jadi kalau ngarepin 4 minggu awal itu kan berarti kan 1 bulan. Kalau 4 minggu awal itu sudah hilang semuanya, nggak mungkin, karena kadang ada yang dalam 4 minggu itu dia malah mengalami perburukan. Tapi biasanya dan saya punya pasien banyak yang seperti itu. Tapi selalu saya katakan sabar dan sabar. Kalau namanya ngobatin jerawat, kalau kamu nggak sabar nggak bisa. Karena kalau kamu nggak sabar terus kamu berhenti, kamu cari lagi tempat yang lain. Ya betul. Belum tentu tempat yang lain itu betul, misalnya ya betul abal-abal kayak gitu yang dikasih steroid lah di dalamnya, cepat ngilangin inflamasinya kalau dikasih steroid kan, Dok. Tapi kalau dipakai terus begitu kamu berhenti langsung jadi yang tadi itu ini steroid itu. Jadi ada yang 4 minggu awal itu mengalami perburukan, ada yang enggak. Nah setelah 4 minggu biasanya kalau mengalami perburukan itu dia akan mulai membaik. Nanti dievaluasi ya itu nanti minggu ke-8 sampai minggu ke-12. Jadi harus sabar. Begitu sudah hilang, jangan langsung stop, karena harus masuk ke fase maintenance. Kebanyakan begitu sudah hilang, stop. Saya kadang-kadang juga gitu. Begitu hilang, stop.
tidak di maintenance, tidak kontrol lagi. Tidak kontrol lagi. Padahal sudah dikatakan namanya jerawat itu punya sifat relapse, punya bisa sifat rekuren sehingga harus dikontrol. Kontrolnya sampai kapan? Tadi saya bilang sampai usia tua. Biasanya umur 40-an sudah mulai produksi sebumnya sudah mulai berkurang. Nah, jadi setelah jerawatnya sudah sembuh harus masuk fase maintenance itu tadi, dan di maintenance sampai usia tadi saya bilang itu. Ya, jadi memang perawatan wajah itu tidak murah, ya kan? Tapi itu kadang-kadang kita salah beli produk di luar yang sana sebenarnya lebih mahal, yaitu mau instan, tapi ya sayang. Sebenarnya kan nanti biasanya nanya, bisa nggak sih Dok kalau misalnya fase maintenance-nya pasien sering nanya gitu, pakai produk yang dijual bebas. Gitu. Karena ya itulah mereka tuh sering ngiranya gini, ketergantungan pakai krim dokter. Oh iya. Gitu. Ada yang betul ketergantungan pakai krim dokter. Padahal itu bukan ketergantungan, tapi kamu butuh, kulit kamu butuh. Jadi saya selalu bilang gini, bisa kamu pakai skincare di luar yang asalkan jelas ya BPOM-nya ya, dan memang dia diperuntukkan untuk kulit akne. Biasanya kalau sekarang di luar itu banyak retinol, itu bagus untuk akne memang. Kalau bisa di maintenance, bisa dikontrol dengan produk OTC atau over the counter, yang produk yang dijual bebas kayak tadi saya bilang retinol itu, it's okay, nggak masalah. Saya bilang boleh kok, nggak masalah gitu. Cuman ada orang yang memang nggak cukup kuat produk over the counter itu untuk kontrol dia punya jerawat, jadi nggak muncul lagi. Jadi mau nggak mau dia memang harus pakai obat. Gitu. Padahal isinya kan bilangnya kalau dokter tuh pasti kimia, retinol itu kimia. Ya itu yang dijual juga bebas itu ada juga. Bahan-bahan skincare itu semuanya bahan kimia. Cuman sekarang kalau kamu skincare kamu nggak tahu cocok atau nggak buat kulit kamu gitu loh. Kalau dokter kan tahu ya yang cocok buat kamu apa. Karena bagi saya ya, ngobatin jerawat itu tiap orang itu bisa berbeda. Karena jenis kulit dong beda-beda kan? Ya, betul. Saya perhatikan jenis kulitnya, kondisi kulitnya kayak gimana, usianya, ya itu. Jadi kadang saya merasa bisa antar yang orang yang satu dengan yang lain itu isi obatnya di dalamnya tuh bisa beda, bisa juga sama. Kadang dengan tipe yang sama jerawatnya saya kasih obat yang sama, yang satu berhasil, satu enggak. Gitu. Jadi tergantung respon juga, setiap orang beda, sensitivitas kulitnya, begitu. Di situ sih seninya kan, ngobatin pasien itu seni. Juga artis ya buat kita ya. Tapi sudah ada guidelines-nya. Jadi tidak sembarangan, panduan yang memang sudah dengan berbagai penelitian semua sudah punya dasar ilmiahnya dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Bedanya kalau dengan natural itu kan nggak, dosisnya nggak terukur, itu yang scientificnya, evidence base-nya kurang gitu. Tapi kalau dengan obat itu udah ada evidence base-nya, sudah jelas secara ilmiah, efek sampingnya apa, itu udah semuanya udah jelas, semuanya sudah bisa diketahui lah intinya. Kalau natural enggak, belum ya. Begitu sahabat No Family di rumah, betapa hari ini perbincangan kita sangat bermanfaat. Saya juga sendiri merasa ya sangat mendapat ilmu yang banyak dengan Dokter Dia. Jadi nanti mungkin kita akan dengan topik-topik yang berbeda dengan Dokter Dia. Kalau Dokter Dia tidak sibuk dan bersedia untuk membagi atau men-sharing masalah-masalah kulit yang begitu banyak sekali masalah kulit di tubuh kita ini. Oke. Terima kasih Dokter Dia atas waktunya. Semoga bermanfaat buat sahabat No Family di rumah. Dan kalau mau ada pertanyaan boleh lah ya komentar. Atau usulin topik selanjutnya. Nanti usulin topik selanjutnya apa yang bisa kita share bareng dengan Dokter Dia. Jadi ya seperti itu. Kalau yang di seputaran Merauke monggo mau konsultasi langsung dengan Dokter Dia boleh. Bisa di rumah sakit ada di RSUD Merauke, bisa juga di RSAL juga bisa, di tempat praktek juga bisa. Monggo terbuka, silakan. Jadi harus care dengan kulit sendiri dan care dengan kulit dari anak-anak kita juga, ya, supaya mereka jangan sampai tetap dirawat,
tetap kelihatan cantik dan mereka makin percaya diri untuk masa depan anak-anak Indonesia, ya kan? Oke, yuk bye.